Shalom semua, selamat datang di Misa KKI hari Jumat Agung, dimanapun kalian berada, baik yang ada di Ola ataupun di Zoom. Misa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Matius Roh, dibantu oleh Deacon Panca dan juga para petugas Misa di sini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditangguhkan, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri.
Tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah menahan penghukuman terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyarankan diri sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdosa dan pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan
Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab, Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, Akulah dia,
Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang kukatakan. ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? lalu Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam agung itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkal, katanya, Bukan. kata seorang hamba imam agung, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu,
Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan itu dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." maka mereka berteriak, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi-bagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat
mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang-orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, supaya kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Sorry, tadi lupa. Pada abad ke-18, sebuah tradisi berkembang di Roma, di mana mereka mengadakan doa jalan salib di depan umum di Kolosium pada hari Jumat Agung. Pada tahun 2000, Santo Yohanes Paulus II, Paus Yohanes Paulus memulai praktek menyusun refleksi dan doanya sendiri setiap tahun. Kemudian di bawah kepemimpinan Paus Benediktus dan sekarang Paus Fransiskus, tugas refleksi dan doa itu diberikan kepada orang lain atau sekelompok orang. Dari sini kita bisa melihat bahwa kedua Bapak Suci ini begitu kreatif. Bila kita mengingat tahun lalu, doa jalan salib ditulis oleh para narapidana, staf, dan juga anggota keluarga dari sebuah penjara di Italia.
Tahun ini Paus Fransiskus meminta kepada beberapa anak di Roma untuk menuliskan refleksi dan doa jalan salib itu. Bagi saya ini mau mengatakan suatu kebenaran. Dan kebenaran itu adalah bahwa jalan salib itu sebenarnya bukan milik satu orang, tetapi semua orang. Jalan salib adalah bagian dari cerita semua orang, apapun itu situasinya. Dan kita menyadari bahwa perjalanan ke Kalvari, ke Golgota tidak hanya terjadi sekali 2000 tahun yang lalu. Bukan pula hanya sepotong sejarah yang terpatri dengan kaku di dinding sebuah gereja. Jalan salib itu masih terjadi hari ini dan setiap hari. Selama setahun terakhir, ada banyak jalan salib yang hidup di kota ini, di Atlanta, di Chicago, di seluruh dunia. Begitu banyak yang telah melewati jalan salib itu. Ada jalan salib mereka yang berada di ICU, tidak dapat berbicara atau menyentuh orang yang mereka cintai. Ada jalan salib bagi para tenaga medis. Ada jalan salib bagi mereka yang kehilangan kerjaan. Ada jalan salib bagi anak-anak yang dipisahkan dari teman, dari sekolah. Ada jalan salib bagi begitu banyak orang yang antrean di mobil berjam-jam untuk mendapatkan makanan. Pandemi COVID-19 telah memberi warna jalan ke Kalvari, jalan salibnya sendiri. Thank God. Semua situasi ini mungkin akan segera berakhir. Dan juga oleh anugerah Tuhan kita telah menyaksikan keberanian, kasih sayang yang begitu tulus, yang begitu sederhana, yang dinyatakan dalam banyak cara. Di sana ada Veronica dan Simon lain yang tak terhitung jumlahnya, yang membantu membawa beban teman, keluarga, relawan, bahkan orang yang tidak dikenal. Ini membawa saya memikirkan beberapa imam di beberapa keuskupan yang secara sukarela memberikan pengurapan kepada orang-orang sakit, kepada pasien COVID. Contohnya di Chicago mereka membentuk satu tim satgas, 20 orang imam yang dilatih untuk bagaimana caranya mereka pergi ke rumah sakit, pergi ke panti jompo bila diperlukan oleh para pasien COVID. Mereka ini adalah beberapa dari Veronica dan Simon di zaman kita ini. Saudara-saudari yang terkasih, jalan salib setiap kita berbeda. Rutenya juga mungkin sering berubah. Ini mungkin membawa kita pada lekuk-lekuk jalan yang tidak pernah kita lewati sebelumnya. Bagi sebagian dari kita, mungkin berjalan melalui lorong-lorong rumah sakit atau panti jompo. Sebagian kita mungkin berjalan bahkan di dalam rumah sendiri, harus melewati rintangan dan tantangan. Meskipun jalannya berbeda untuk masing-masing kita, begitu pula salibnya, begitu pula beratnya salib itu. Karena tidak semua salib terbuat dari kayu. Ada salib di dalam pernikahan. Ada salib di dalam tugas dan pekerjaan. Ada salib di dalam sebuah hubungan. Ada salib di dalam mereka yang tertantang oleh addiction. Ada salib kecemasan. Ada salib depresi.
ada salib, kesepian. Salib itu juga datang dalam rupa radikalisme, dalam rupa rasisme, dalam rupa kemiskinan, dalam rupa semua jenis ketidakadilan. Terkadang bagi sebagian dari kita, hidup itu sendiri adalah salib. Tetapi saudara-saudari, dalam perjalanan khusus ini, berjalan di samping Kristus, kita menemukan sesuatu yang tidak terduga. Kita menemukan harapan akan hidup baru. Setelah memimpin jalan salib pada tahun 2012, Paus Emeritus Benediktus mengatakan sesuatu yang begitu indah. Saya mengutip, di masa pencobaan dan kesengsaraan, kita tidak sendiri. Keluarga tidak sendiri. Yesus hadir dengan kasih-Nya. Dia menopang kita dengan kasih karunia-Nya dan memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan, untuk membuat pengorbanan, dan untuk mengatasi setiap rintangan dan tantangan. Dan kepada kasih Kristus inilah kita harus berpaling ketika kekacauan dan kesulitan manusia mengancam persatuan hidup dan keluarga kita. Misteri penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus mengilhami kita untuk terus berharap. Saya pikir inilah yang membuat kita tertarik pada devosi jalan salib ini setiap tahun, setiap musim. Kita menyaksikan dengan jelas apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita seakan ditarik ke jalan-jalan Yerusalem. Kita dibawa masuk ke dalam pergumulan anak Allah yang terluka, yang berdarah, yang dilemahkan di hadapan dunia. Kita melihat seseorang diadili, seseorang dihukum secara tidak adil. Kita melihat dia jatuh, dia bangun, dia jatuh lagi, dia bangun dan melanjutkan jalan salibnya. Di sana kita menemukan kesedihan ibunya. Di sana kita merasakan kelembutan Veronica. Di sana kita menyaksikan kekuatan Simon. Dan juga kita melihat penghinaan kejam para prajurit. Dan kita berbagi penderitaan karena kematian yang tidak bisa kita terima. Kita menyadari bahwa Putra Allah menanggung penderitaan karena cintanya untuk manusia. Dan bahwa dia sungguh memahami dengan cara yang paling dalam bagaimana seharusnya menjadi manusia yang mengalami penderitaan. Saudara-saudari, itulah mengapa jalan salib adalah bagian yang sangat personal bagi kita semua, bagi setiap kita. Dan mengapa jalan salib adalah kisah setiap kita. Tetapi pada akhirnya kita juga mengetahui sesuatu yang bahkan lebih penting. Sesuatu yang dapat membantu saat kita berjalan di jalan salib kita sendiri. And this is our consolation. This is our strength. This is our hope. Akhir dari sebuah jalan salib bukanlah akhir dari sebuah cerita hidup manusia. Sebab bersama Dia kita pun bangkit lagi.
Berlututlah kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gerejanya yang kudus, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk Uskup Agung, untuk Uskup kita, Gregory John, Joel Danet, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Berdirilah.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak-anakmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka hidup dengan benar, dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta kasih akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjian-Nya. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, dengan berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua
dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berlututlah kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tetaplah berdiri. Lihatlah kayu salib, di situ tergantung pengalaman dunia. Marilah kita sembah. Lihatlah kayu salib,
Lihatlah kayu salib, di situ tergantung penyelamat dunia. Marilah kita sembah. Untuk penyembahan salib, kita berarak sampai di depan salib, kita memberikan penghormatan lewat menundukkan kepala ataupun berlutut, tapi tidak perlu mencium atau menyentuh salibnya. Kemudian bisa diambil bunga dan ditaburkan di sekitar salib.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi. Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Untuk umat yang mengikuti misa melalui Zoom, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang jadi kekuatan iman, wartakan cinta Tuhan. Kasih-Mu selalu menghantar aku padamu, memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.